Islam masuk ke Nusantara dibawa para pedagang dari Gujarat, India, di abad ke-14 Masehi. Teori masuknya Islam ke Nusantara dari Gujarat disebut juga sebagai teori Gujarat. Demikian menurut buku-buku sejarah yang sampai sekarang masih menjadi buku pegangan bagi para pelajar kita. Dari tingkatan sekolah dasar hingga lanjut atas, bahkan di beberapa perguruan tinggi. Namun tahukah Anda bahwa teori Gujarat ini berasal dari seseorang orientalis asal Belanda yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk menghancurkan Islam? Menurut sejumlah pakar sejarah dan juga arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat itu. Mengutip buku Gerilya Salib di Serambi Mekah, yang banyak memaparkan bukti-bukti sejarah soal masuknya Islam di Nusantara. Peter Billwood, Reader in Archaeology di Australia National University, telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia dan Asia Tenggara. Billwood menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, yang berarti Nabi Muhammad SAW belum lahir, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. Temuan beberapa tembikar Cina serta benda-benda perunggu dari zaman dinasti Han dan zaman-zaman sesudahnya di selatan Sumatera dan di Jawa Timur membuktikan hal ini. Dalam catatan kakinya, Billwood menulis, Museum Nasional di Jakarta memiliki beberapa bencana keramik dari beberapa situs di Sumatera Utara. Selain itu, banyak barang perunggu Cina, yang beberapa di antaranya mungkin bertarik akhir masa dinasti Zhou sebelum 221 sebelum Masehi, berada dalam koleksi pribadi di London. Benda-benda ini dilaporkan berasal dari kuburan Lumajang, Jawa Timur, yang sudah sering dijarah. Billwood dengan ini hendak menyatakan bahwa sebelum tahun 221 sebelum Masehi, para pedagang pribumi diketahui telah melakukan hubungan dagang dengan para pedagang dari Cina. Masih menurutnya, perdagangan pada zaman itu di Nusantara dilakukan antara sesama pedagang, tanpa ikut campur kerajaan. Jika yang dimaksud kerajaan adalah pemerintahan dengan raja dan memiliki wilayah yang luas. Sebab kerajaan Buddha Sriwijaya yang berpusat di selatan Sumatera baru didirikan pada tahun 607 Masehi. Tapi bisa saja terjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di beberapa pesisir pantai sudah berdiri, walau yang terakhir ini tidak dijumpai catatannya. Di Jawa, masa sebelum Masehi juga tidak ada catatan tertulisnya. Pangeran Aji Saka sendiri baru diketahui memulai sistem penulisan huruf Jawi kuno berdasarkan pada tipologi huruf Hindustan pada masa antara 0 sampai 100 Masehi. Dalam periode ini, di Kalimantan telah berdiri kerajaan Hindu Kutai dan kerajaan Langasuka di Kedah, Malaya. Tarumanegara di Jawa Barat baru berdiri tahun 400-an Masehi. Di Sumatera, agama Buddha baru menyebar pada tahun 425 Masehi dan mencapai kejayaan pada kerajaan Sriwijaya. Ada jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina. Juga diakui oleh sejarawan G.R. Tibbets. Bahkan, Tibbets lah orang dengan tekun meneliti hubungan perniagaan yang terjadi antara para pedagang dari Jazirah Arab dengan para pedagang dari wilayah Asia Tenggara pada zaman pra-Islam. Tibbets menemukan bukti-bukti adanya kontak perdagangan antara negeri Arab dengan Nusantara saat itu. Sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa menjelang seperempat tahun 700 Masehi atau sekitar tahun 625 Masehi,
hanya berbeda 15 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, atau 9,5 tahun setelah Rasulullah berdakwah terang-terangan kepada bangsa Arab. Di sebuah pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah Kerajaan Buddha Sriwijaya. Di perkampungan-perkampungan ini, orang-orang Arab bermukim dan telah melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi dengan jalan menikahi perempuan-perempuan lokal secara damai. Mereka sudah beranak pinak di sana. Dari perkampungan inilah mulai didirikan tempat-tempat pengajian Al-Quran dan pengajaran tentang Islam sebagai cikal bakal madrasah dan pesantren. Umumnya juga merupakan tempat beribadah atau masjid. Temuan ini juga diperkuat Profesor Dr. Hamka yang menyebutkan bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Ini sebabnya Hamka menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam di tanah air. Hamka juga menambahkan bahwa temuan ini telah diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah dunia Islam. Dari berbagai literatur, diyakini bahwa kampung Islam di daerah pesisir barat Pulau Sumatera itu bernama Barus, atau yang juga disebut Fansur. Kampung kecil ini merupakan sebuah kampung kuno yang berada di antara kota Singkil dan kota Sibolga, sekitar 414 km selatan Medan. Di zaman Sriwijaya, kota Barus masuk dalam wilayahnya. Namun ketika Sriwijaya mengalami kemunduran dan digantikan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, Barus pun menjadi wilayah Aceh. Amat mungkin Barus merupakan kota tertua di Indonesia, mengingat dari seluruh kota di Nusantara, hanya Barus yang namanya sudah disebut-sebut sejak awal Masehi oleh literatur-literatur Arab, India, Tamil, Yunani, Syria, Armenia, Cina, dan sebagainya. Pada abad kedua Masehi juga telah menyebutkan bahwa di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga yang bernama Barousai atau Barus yang dikenal menghasilkan wewangian dari kapur barus. Bahkan dikisahkan pula bahwa kapur barus yang diolah dari kayu kamfer dari kota itu telah dibawa ke Mesir untuk dipergunakan dalam pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Fir'aun atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara. Sekitar abad ke-7 Masehi, sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa komunitas Muslim di Barus sudah ada pada era itu. Jelas, Islam di Nusantara termasuk generasi Islam pertama. Inilah yang oleh banyak sejarawan dikenal sebagai teori Mekah. Jadi, Islam di Nusantara ini sebenarnya bukan berasal dari para pedagang di India atau Gujarat, atau yang dikenal dengan teori Gujarat. Karena para pedagang yang datang dari India, mereka ini sebenarnya berasal dari Jazirah Arab. Lalu, dalam perjalanan melayari lautan menuju Sumatera, mereka singgah dulu di India, yang daratannya merupakan sebuah tanjung besar yang menjorok ke tengah Samudra Hindia dan nyaris tepat berada di tengah antara Jazirah Arab dengan Sumatera. Disebabkan letaknya yang sangat strategis, selain Barus, Banda Aceh ini telah dikenal sejak zaman dulu. Rute pelayaran perniagaan dari Mekah dan India menuju Malaka pertama-tama diyakini bersinggungan dahulu dengan Banda Aceh, baru menyelusuri pesisir barat Sumatera menuju Barus. Dengan demikian, bukan hal yang aneh jika Banda Aceh inilah yang pertama kali disinari cahaya Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab. Sebab itu, Banda Aceh sampai sekarang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah.